Bagaimana Kristen akal budi memandang sains, ya? Sains adalah temuan akal, ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa sains juga bisa didapatkan melalui perenungan, ya, maksudnya semacam wahyu, semacam penglihatan spiritual. Tapi secara umum sains ditemukan oleh akal, ya. Ilmu hukum alam itu dikonsepsi oleh akal. Jadi bagaimana orang Kristen memandang sains? Yang kadang berbeda dengan Injil, ya. Terutama mungkin perjanjian lama. Karena kalau di perjanjian baru Yesus sendiri jarang sekali bicara tentang, bahkan saya baca tidak pernah Yesus membahas soal sains. Dia murni berbicara soal moral, ya, sifat ketuhanan. Oleh karena itu kita harus mengikuti jalan pikiran Yesus, ya. Maksud saya ini, ketika Yesus tidak membicarakan sains, maka itu harus dipelajari oleh orang Kristen secara utuh. Maksudnya utuh itu memakai metodologi sains, ya. Apapun temuan sains yang bertentangan mungkin dengan saat ini bertentangan dengan Injil, terutama perjanjian lama, kita harus mengutamakan sains itu, ya. Inilah namanya berpikir berdasarkan akal budi. Nah, bukan berarti perjanjian lama itu tidak benar, tetapi kebenarannya belum kita temukan saat ini. Masih berbeda dengan temuan sains, ya, ilmu pengetahuan. Jadi karena temuan yang paling mempunyai bukti empiris berdasarkan data dan fakta, orang Kristen harus menerima. Lalu bagaimana sains ini diarahkan supaya sains ini tidak malah merusak bumi, merusak kehidupan manusia? Itu pentingnya akal budi itu dibimbing oleh Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu semacam kompas, ya. Ketika akal dan budi menemukan sains, Roh Kudus mengarahkannya supaya jangan sampai ilmu pengetahuan sains ini dimanfaatkan demi kepentingan modal besar, ya, maksud saya pengusaha besar yang tidak menghiraukan kerusakan alam atau manusia. Jadi orang Kristen memang harus terjun ke sains itu supaya sains ini tetap bisa diarahkan oleh Roh Kudus ke jalan yang benar sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus, ya. Kalau temuannya berbeda, ya, temuan sains itu berbeda dengan Injil, abaikanlah Injil maksud saya perjanjian lama yang tidak sama dengan sains itu, kita abaikan sementara, ya.
Karena tidak mesti kebenaran Injil itu harus ada sekarang, ya. Tidak mesti. Kebenaran akan menjadi kebenaran selamanya jika dia memang benar. Nah, tapi masalah waktu kita bisa mengabaikannya. Ya. Tidak masalah, ya. Karena perkembangan sains ini sangat menentukan masa depan manusia. Ya, kita harus menemukan teknologi-teknologi baru, ya. Teknologi baru yang bisa, ya, membuat bumi menjadi lebih nyaman lagi ditinggali, ya. Kalau sekarang kita lihat akibat penemuan ilmu pengetahuan, ya, tentu ada eksesnya. Yang paling terasa itu adalah pemanasan global, ya. Akibat pemakaian berlebihan energi fosil, ya, dan pemakaian pendingin mungkin, ya. Pendingin ruangan, ya, itu juga membuat suhu bumi semakin panas. Nah, ini tugas orang Kristen. Bagaimana menemukan sains yang terbaru lagi supaya misalnya energi fosil bisa digantikan dengan energi terbarukan, ya. Menciptakan pendingin ruangan tanpa freon misalnya. Itu harus terus dipikirkan. Dengan begitulah, ya, kasih itu bisa dilimpahkan ke semua manusia. Menolong sesama manusia melalui kasih itu bisa juga dengan temuan-temuan teknologi yang ramah lingkungan, ya. Jadi orang Kristen kalau mengabaikan sains itu Anda bukan seorang Kristen pengikut Yesus yang benar menurut saya, ya. Anda menolak teori evolusi tapi tidak menawarkan teori yang bisa menyatakan teori evolusi salah hanya berdasar kitab itu. Anda tidak berkontribusi apa-apa. Anda tidak membela Yesus, ya. Nah, untuk sementara Anda harus menerima teori evolusi. Bagaimana teori evolusi bekerja, ya. Jika berbeda dengan Injil, Anda abaikan sementara. Karena kebenaran Injil itu yang saya katakan tadi, jika dia memang kebenaran, dia akan terus benar sepanjang waktu. Tidak hari ini, tidak masa ini, mungkin di masa depan. Itulah kita beriman, ya. Beriman itu bukan berarti menolak bukti dan fakta, ya. Beriman itu Anda percaya sesuatu yang kebenarannya, ya, mungkin tidak terbuktikan hari ini, tidak terbuktikan saat ini, tetapi di masa depan. Di masa ini Anda fokus saja pada bukti-bukti yang ada, pada metodologi sains, ya. Jadi menjadi Kristen garam dan terang itu seperti itu, memanfaatkan teknologi demi kelangsungan hidup manusia, ya. Bumi yang ramah terhadap manusia, terhadap makhluk lain. Begitulah Anda akan menjadi terang dan garam dunia. Sekian dulu hari ini soal bagaimana Kristen akal budi, ya, yang dibimbing oleh Roh Kudus memandang sains. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.